Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam yang menonton program dari saya, Fatis Makabarani. Di pembelajaran kali ini untuk mata kuliah pengantar bisnis pada pertemuan 4 dengan judul kewirausahaan. Nah, kewirausahaan yang kita pelajari kali ini itu menyangkut filosof dari prinsip-prinsip ekonomi bahwa suatu usaha itu badan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau profit ekonomi. Ini sudah tidak berlaku lagi kalau dalam kondisi sekarang ya. Jadi lebih tepatnya bahwa pengorbanan yang sekecil-kecilnya akan mendapatkan keuntungan tertentu ya. Oke. Nah, untuk permasalahan di kewirausahaan itu sebenarnya yang akan kita pelajari bagaimana menanamkan jiwa kewirausahaan, bagaimana melakukan studi kelayakan untuk berwirausaha, bagaimana memulai atau mengembangkan usaha. Dari 3 aspek ini yang akan kita bahas pada materi pelajaran kita kali ini ya. Kalau kita bisa gambarkan bahwa dia merupakan suatu proses ya, bagaimana potensi SDM itu kita gali untuk menjadi potensi jenis usaha. Dengan sendirinya kita harus pertimbangkan juga potensi dana dan potensi pasar sehingga kita bisa membuat satu pembinaan dan pengembangan wirausaha ya. Ini bisa lebih jauh dilihat lagi ya. Untuk berikutnya masuk ke definisi entrepreneur. Definisi entrepreneur itu dari bahasa Prancis ya, yaitu berusaha atau melaksanakan. Entrepreneurship atau aventurism ya, risk taking, mengambil risiko, dan thrill seeking, mencari kegentaran. Jadi pengembangan definisi entrepreneurship. Selain itu juga bisa dikatakan bahwa wirausaha atau orang yang mau dan berbuat melakukan aventurisme, berani mengambil risiko dan berani menghadapi tantangannya. Berikutnya kewirausahaan itu juga bisa dikatakan dia sebagai usaha untuk menciptakan nilai lewat pengakuan terhadap peluang bisnis ya. Manajemen pengambilan risiko sesuai dengan peluang yang ada dan lewat keterampilan komunikasi dan manajemen untuk mobilisasi manusia, keuangan, sumber daya yang diperlukan untuk membawa supaya proyek sampai berhasil ya. Itu pengertian lebih spesifik tentang wirausaha. Nah, wirausaha itu juga bisa berkonotasi mengimplementasikan sesuatu, merespon terhadap peluang dan memiliki kebebasan, sense of freedom baik dalam dirinya maupun dalam organisasi satu bisnis. Hal-hal yang dikerjakan oleh entrepreneur antara lain menciptakan produk dan jasa baru, pekerjaan baru, lingkungan kerja yang kreatif, cara baru melakukan bisnis, dan bentuk baru penciptaan bisnis ya. Selanjutnya hubungan antara kewirausahaan dan inovasi bisnis. Kalau dilihat dari sudut SDM, transformasi dari seorang pengusaha menjadi wirausaha, dia mempunyai semangat bersaing, menciptakan keunggulan kreatif, daya tinggi untuk menciptakan find to identify untuk menciptakan peluang baru. Dari sudut organisasi itu, kalau dari sudut SDM ya, kalau dari sudut organisasi, penciptaan budaya dan suasana dalam organisasi usaha menjadi penuh semangat kewirausahaan, menciptakan budaya kondusif bagi karyawan untuk kreatif dalam tugas penyelesaian masalah, inovatif, dan kegiatan usaha. Nah,
Itu hubungan kewirausahaan dengan inovasi bisnis, bagaimana kita mengcombine bahwa SDM itu harus mampu menciptakan daya cipta yang tinggi, daya saing yang tinggi, mencari peluang-peluang baru ya. Kalau bisa kita gambarkan bahwa inovasi dari kewirausahaan itu dia bisa menciptakan suatu creativity. Bisnis merupakan hasil dari interrelationship antara tipe person dan tugasnya dan organisasi, di hubungan organisasi itu kita bisa digambarkan dalam bentuk sebagai berikut, bahwa the environment, person, the task, the organization, context. Nah, di ini bergabung menjadi suatu kewirausahaan yang akan melahirkan inovasi dan creativity. Lebih lanjut, kalau kita lihat landasan hukum dari kewirausahaan itu didukung oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri, sehingga muncullah istilah kewirausahaan. Nah, mengapa wirausaha itu berhasil ya? Jadi wirausaha itu dapat berhasil apabila pelaku bisnis itu akan kerja keras, dorongan dan dedikasi, dia mempunyai kemampuan untuk mengelola bisnisnya, permintaan pasar untuk produk jasa yang disediakan. Nah, kalau wirausaha itu mau berhasil, dia harus menyediakan produk dan jasa sesuai kebutuhan pasar. Terus mempunyai manajer yang kompeten atau pemimpin yang pelaku bisnis itu yang kompeten, yang mempunyai dedikasi dan kemampuan membina menjalankan bisnis tersebut. Faktor keberuntungan juga sangat berperan jika wirausaha itu bisa berhasil, karena dari keberuntungan seseorang itu bisa mampu memperoleh hasil yang lebih besar karena adanya keberuntungan itu. Keberanian di dalam mengambil resiko, seorang wirausaha harus mampu dan berani mengambil resiko untuk melakukan satu keputusan bisnis. Nah, dorongan atau alasan wirausaha itu harus berani mengambil resiko itu karena menggunakan skill dan kemampuannya. Nah, maksudnya di sini seorang wirausaha itu harus menggunakan skill dan kemampuannya, memperoleh kontrol atas hidupnya, membangun untuk keluarga, menyukai tantangan hidup sebagaimana yang saya sukai. Nah, dia harus berprinsip seperti itu, mendapatkan penghormatan dan penghargaan, menghasilkan banyak uang, mewujudkan harapan orang lain, alternatif terbaik yang ada, sehingga hal-hal tersebut ini yang mampu mendorong wirausaha itu berani mengambil resiko, karena adanya hal-hal yang mendorong sehingga yang memotivasi wirausaha itu untuk berani mengambil resiko. Kalau kita melihat untuk menjadi wirausaha, ada 10 prinsip yang harus dipunyai oleh seorang wirausaha. Itu batasi jumlah peserta, maksudnya dia harus membatasi kebutuhan SDM yang dipunyai, fungsikan SDM itu sebagai mana kompetensinya, tegaskan usaha yang akan dijalankan. Maksudnya kita harus fokus pada usaha yang akan kita jalankan, konsentrasi semua sumber daya yang ada buat tujuan usaha dalam periode waktu tertentu. Jadi kita harus mengkonsentrasi pada sumber daya yang kita punyai ya, buat tujuan usaha dalam periode waktu tertentu. Bahwa tujuan usaha itu kan ada plan bisnis itu ada 3 jangka waktu. Plan bisnis itu kita buat short term atau middle term atau long term. Jadi kita harus memfokuskan sumber daya kita sesuai rencana yang akan kita capai. Siapkan dan
mempekerjakan usaha, mulai membuat rencana usaha sehingga operasionalisasi. Maksudnya usaha itu mulai kita rencanakan, terus kita alokasikan semua sumber daya sehingga sampai usaha kita itu berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Mempekerjakan orang pilihan. Jadi kalau kita mau merekrut SDM yang mendukung usaha kita harus mengerjakan SDM yang betul-betul loyal terhadap usaha kita dan mempunyai keahlian di dalam mengelola bisnis tersebut. Pemberian hadiah penghargaan kepada karyawan. Jadi kita sebagai wirausaha harus bisa memberikan penghargaan dan hadiah kepada karyawan yang kita gunakan. Perluas metodologi benar. Jadi metodologi yang digunakan itu harus sesuai dengan operandi bisnis kita ya. Jadi harus kita meningkatkan metodologi yang kita gunakan, memonitor dan menghemat biaya atau dana. Nah, seorang wirausaha itu harus bisa bekerja seefisien mungkin ya dan seefektif mungkin agar terjadi penghematan biaya, karena orientasi bisnis wirausaha itu adalah profit oriented. Pertahankan pandangan yang objektif. Nah, ketahuilah selalu terhadap perubahan pasar. Jadi kita sebagai wirausaha harus selalu memonitor perubahan pasar yang terjadi ya, sehingga kita memproduksi barang dan jasa sesuai perubahan pasar yang terjadi. Yang berikutnya, karakteristik entrepreneur. Karakteristik entrepreneur itu pertama dari watak. Watak seorang entrepreneur harus percaya diri. Jadi dia teguh, tidak tergantung kepada seorang, kepribadian yang mantap dan optimisme. Dia tidak pesimis dalam kegagalan. Setiap kegagalan dia bangkit untuk melakukan pembaharuan lagi. Berorientasi tugas dan hasil. Maksudnya bahwa orientasi dari wirausaha itu adalah laba. Nah, laba itu bisa diperoleh apabila kita tekun, tabah, tekad, kerja keras, motivasi, energi, penuh inisiatif. Jadi seorang wirausaha harus mempunyai sikap-sikap ini. Yang ketiga, pengambil risiko. Wirausaha itu mampu mengambil dan mengelola risiko, suka pada tantangan. Maksudnya apabila ada tantangan atau masalah yang terjadi, dia tidak cepat putus asa. Yang keempat, kepemimpinan. Jadi mampu memimpin, dapat bergaul dengan orang lain. Jadi dia mempunyai dedikasi sebagai seorang leader ya, dapat bergaul dengan orang lain, punya communication skill yang baik ya. Nah, yang berikut itu keorganisasian ini kan dia mampu menanggapi saran dan kritik dan inovatif, kreatif, fleksibel, banyak sumber. Jadi dia serba bisa ya. Nah, keorisinalan ya. Yang berikut berorientasi ke masa depan, mengetahui banyak pandangan ke depan dan perspektif ya, dia perspektif di dalam kehidupannya. Nah, untuk itu kita bisa lihat cara karakteristik entrepreneur yang berhasil. Kapan bisa dikatakan bahwa entrepreneur itu bisa berhasil? Itu dia mempunyai 11 kriteria karakteristik ini ya, dimana
dia harus komitmen, tabah secara total, bergerak maju sampai tujuan, peluang dan orientasi pada tujuan, mengambil inisiatif, persisten terhadap pemecahan masalah, realisme, dan memiliki sense of humor ya. Jadi seorang wirausaha kalau mau berhasil tidak boleh terlalu tegang, tidak boleh terlalu kaku menghadapi semua relasi-relasi bisnisnya, mencari dan memakai umpan balik. Jadi selalu mengharapkan masukan dari luar tentang perbaikan wirausahanya. Adanya tempat kontrol internal, jadi seorang wirausaha harus mempunyai tempat untuk melakukan kontrol internal terhadap dirinya dan maupun bisnisnya. Mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan mencari risiko, mempunyai keinginan yang rendah untuk mendapatkan status dan kekuasaan, integritas dan dipercaya. Nah, yang berikutnya kita bisa lihat sendiri bahwa karakteristik entrepreneur yang berhasil itu banyak yang harus dipenuhi kriteria ini untuk menjadi entrepreneur yang berhasil ya. Salah satunya mungkin yang bisa kita itu bahwa seorang entrepreneur harus mempunyai kemampuan leadership ya. Selain itu dia harus memiliki ketajaman melihat peluang, bahwa mungkin sekarang terjadi pergeseran teknologi di mana semua penggunaan manajemen itu menggunakan teknologi ya, berbasis teknologi, human resources, digital, production digital, marketing digital, finance digital, dan sistem informasi digital yang harus dikuasai oleh seorang wirausaha supaya dia berhasil ya. Nah, karakteristik entrepreneur dari segi administratif itu dia mandiri, percaya diri, bekerja keras, tekun, mampu berkomunikasi ya, melakukan lobby, rencana, hemat, jujur, dan disiplin. Jadi dia cinta usaha dan perusahaannya. Jadi kita untuk berhasil menjadi wirausaha, kita harus masukkan feel di dalam bisnis kita bahwa bisnis itu kita sukai ya. Berikutnya itu di inovatif entrepreneur. Jadi karakteristik entrepreneur atau wirausaha yang berikutnya ini bahwa seorang wirausaha harus tangguh. Jadi dia bertindak strategik, dia mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat, dan selalu meningkatkan kemampuan. Analisa SWOT ini kita lihat analisa lingkungan internal dan eksternal dari bisnis yang kita jalankan. Keunggulan, berani mengambil risiko, antisipatif perubahan, jadi kreatif mencari peluang dan meningkatkan keunggulan setiap saat. Jadi wirausaha itu tidak bisa terpaku pada satu kondisi, dia harus cepat mencari peluang, kreatif mencari peluang-peluang gitu ya. Nah, identifikasi fungsi-fungsi. Di dalam entrepreneur ada fungsi-fungsi komponen yang terlibat dan mendukung sasaran seorang entrepreneur, segmen pasarnya. Seorang wirausaha itu harus melihat bagian-bagian pasar mana yang akan dia tuju. Yang berikut sumber daya manusianya, pendukung dari bisnis yang dia jalankan itu sumber dayanya seperti apa? Apakah cocok pada pekerjaannya, mempunyai keahlian, dan sumber daya prasarana, fasilitas prasarana pendukung dari jalannya bisnis yang dia lakukan. Aspek teknis teknologi atau fasilitas. Jadi teknologi sangat mendukung kelancaran usaha dari satu wirausaha ya. Aspek legalitas, kita harus tahu bahwa bisnis yang kita dirikan ini sudah dijamin legalitasnya, dia harus berbadan hukum, dia legal. Jadi dia bukan satu bisnis yang tidak mempunyai
legalitas ya. Terus ada kelembagaan, ada organisasi, ada dana dan sumber dayanya, operasional, produksi, dan administrasi. Jadi semua fungsi-fungsi komponen ini yang ada di dalam bisnis itu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, pembobotan komponen misalnya kita akan melakukan salah satu riset tentang analisa tadi dari fungsi-fungsi itu ya. Nah, kita coba misalnya kalau segmen pasar itu bobotnya 14, SDM 12, prasarana ini dan totalnya jadi 100. Setelah kita melakukan ada beberapa kombinasi dari 10 komponen itu pada orang yang kita wawancarai misalnya, dan kita akan memperoleh hasil bahwa ada skor contoh perskoran sebagai berikut ya. Dan ABC sampai J ini aktivitas tadi yang 10 komponen ini yang dengan bobot ini. Nah, kalau kita lihat bahwa ini si A memberikan bobot 2 terhadap segmen pasar yang kita jalankan ya. Ini salah satu contoh bagaimana kita meneliti untuk mengetahui sejauh mana sih fungsi-fungsi komponen yang 10 ini berjalan dengan baik menurut penilaian orang-orang yang kita tunjuk menjadi responden ya. Nah, setelah itu kita bisa melihat bahwa akan terjadi hal seperti ini ya, bahwa bagaimana sih hal ini bisa kita lakukan kalau dia di sini ya, bentuk-bentuk dari organisasi itu seperti apa. Jadi apakah organisasi lini, organisasi fungsional, organisasi divisi, atau organisasi matrik. Jadi model struktur organisasi di dalam bisnis kita itu sangat mempengaruhi bagaimana kelangsungan bisnis yang kita pimpin ya. Yang berikutnya, model-model struktur organisasi itu macam-macam ya. Bisa saja model struktur organisasinya itu berbentuk seperti ini, bahwa direktur utama dan berada pada posisi yang paling atas. Ini penelitian dan pengembangan marketing. Nah, karakteristik ini penempatan orang sesuai dengan alihnya, the right man and the right place ini dilakukan ya. Ini kelemahan dari model struktur organisasi seperti ini, dan ini keuntungannya. Kalau kita lihat model struktur organisasi yang sini, dia susun berdasarkan divisi ya. Ini terjadi ada kelemahan dan keuntungan juga dari model struktur organisasi seperti ini, bahwa semua disusun berdasarkan divisinya. Nah, yang berikut lagi model struktur organisasi yang di gabungan fungsional dan divisi, ada manajernya, bawahan punya 2 atasan ya, setiap bawahan. Nah, ini juga ada kelemahan dan keuntungan dari model struktur organisasi, sehingga seorang wirausaha untuk berhasil itu dia harus menentukan apa model struktur organisasi yang mana yang cocok dengan model bisnis yang dia jalankan ya. Nah, semua model bisnis ini punya kelemahan dan keuntungan di setiap bisnis itu yang akan kita jalankan. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak ada satu pun model struktur organisasi dari wirausaha untuk berhasil untuk menjalankan fungsional masing-masing dari ketiga contoh model struktur organisasi tersebut ya. Jadi semua mempunyai kelemahan dan keuntungan. Penerapan dari masing-masing model struktur organisasi itu terletak dari bagaimana seorang entrepreneur mengendalikan
bisnisnya itu dilihat dari inovasi dan entrepreneur, dilihat dari administrasi entrepreneur sendiri, dilihat dari karakter, jadi watak dari entrepreneur itu. Untuk informasi berikutnya, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Saya Al-Fatih Magabarani mau mengundurkan diri. Semoga video pembelajaran yang singkat ini dapat memberikan manfaatnya bagi calon-calon entrepreneur untuk membina bisnisnya dari awal sampai hingga dia berhasil. Ini fungsi-fungsi karakteristik dari entrepreneur supaya kita bisa berhasil. Untuk itu, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diri, semoga dengan itu bisa bermanfaat bagi Anda semua ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.